Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas di pertemuan kali ini yaitu sejarah dan perkembangan teknologi komputer ya teman-teman ya. Di mana materi yang sebelumnya yaitu tentang pengantar teknologi informasi. Di sini diantaranya pokok pembahasannya yaitu tentang sejarah komputer yang berkembang di tahun 1990-an, kemudian ke belakangnya tahun 1970, 1960, dan sekitarnya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing untuk mempermudah semuanya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai gitu ya. Oke, baik. Nanti dalam perkuliahan ini jika misalkan memang ada yang ditanyakan gitu ya di saat saya pemaparan boleh ditanyakan terlebih dahulu. Kemudian jika memang pertanyaannya saya bisa langsung jawab akan saya langsung jawab. Kemudian jika tidak bisa saya jawab nanti saya tampung dan akan dijawab di akhir pertemuan seperti itu ya. Oke. Yang kita ketahui sebelumnya komputer itu ya saya coba untuk lanjut gitu ya. Nah, sejarah perkembangan komputer itu dari 1940, 1970, kemudian 1980, dilanjut tahun 1990 dan juga 2010 dan seterusnya sampai 2020 ya teman-teman ya. Nah, kenapa perlu tahu tentang perkembangan ilmu komputer? Ya, di mana kita tahu ya teman-teman ya, dari masa ke masa komputer memang terus ada di sekitar kita, mendampingi atau menemani kehidupan kita sehari-hari gitu ya teman-teman nih. Nah, perkembangan teknologi juga dari hari ke hari berkembangnya sangat cepat gitu ya. Nah, makanya kita perlu tahu seberapa cepat perkembangan saat ini gitu ya. Oke, selanjutnya apa sih teknologi komputer itu ya teman-teman ya? Yang tentu teman-teman ketahui, komputer adalah suatu satu mesin atau alat yang terdiri dari beberapa peralatan elektronik yang bekerja sama satu dengan yang lainnya dalam mengelola suatu informasi dari program dan data yang ada seperti itu. Kemudian di sini struktur sistem komputer ada software, hardware, dan juga brainware. Nah, ini berlaku pada saat komputer modern gitu ya. Pada saat dulu mungkin ada bermasalah di software generasi pertama dan juga kedua ada masalah di software. Hanya ada di hardware yang cukup memakan tempat. Nanti lebih jelasnya akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, ini dia sejarah teknologi komputer ya teman-teman ya. Sejarah dari teknologi komputer yang kita tahu, gitu ya. Nih, kapan komputer ditemukan dan siapa penemu komputer? Itu pun harus diketahui gitu ya. Oke, yang pertama, komputer ditemukan tahun 1988 ya. Dan penemunya adalah Charles Babbage, gitu, profesor matematika Inggris. Di mana pertama kali komputer ditemukan itu sebagai alat hitung ya teman-teman ya, tidak serta-merta menjadi komputer seperti sekarang. Kalau teman-teman melihat brand-brand seperti HP atau HP, kemudian Acer, kemudian lagi ada ada hmm, apa lagi ya yang sekarang lagi top-topnya itu ya kayak Apple gitu ya. Nah, itu teman-teman sudah melihat bentuk yang sudah stabil dan juga sudah diperamping gitu ya teman-teman. Dibanding teman-teman lihat nanti komputer-komputer yang sebelum-sebelumnya gitu ya teman-teman ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke materinya. Oke. Sejarah komputer ya. Sejarah dari perkembangan komputer. Kita biasanya tentu teman-teman yang lahir di generasi zilenial ini menggunakan komputer sudah enak ya pada saat dulu tahun 1990 sampai 2000-an itu penggunaan komputer masih menggunakan komputer tabung yang bentuknya masih agak kurang bersahabat dan memakan banyak tempat ya teman-teman ya.
Itu ya. Oke, di sejarah komputer ini, slide-nya kita jalankan. Oke, ini sejarah perkembangan komputer. Ada generasi pertama, generasi kedua, kemudian ada generasi ketiga, dan generasi keempat, dan generasi kelima, gitu teman-teman. Bagi generasi seperti itu. Oke, di generasi pertama ada apa gitu ya teman-teman ya. Di generasi pertama itu ada perangkat kerasnya menggunakan vacuum tube ya teman-teman ya, yang digunakan untuk mengontrol dan menguatkan sinyal elektronik. Kemudian ada lagi membutuhkan daya yang cukup besar. Nah, yang tadi saya bilang, jika perangkat elektronik zaman dahulu itu menggunakan dayanya tuh butuh akses daya yang betul-betul banyak gitu ya. Tidak seperti sekarang, handphone bisa di-charger, pemakaian dayanya bisa diminimalisir gitu ya. Malah ada sistem-sistem atau software yang memang diperuntukkan untuk meminimalisir pemakaian yang misalkan aplikasi memang tidak digunakan gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya membutuhkan daya yang besar sudah membutuhkan biaya yang tinggi. Biaya yang tinggi cost-nya itu karena dulu teknologinya masih jarang ya teman-teman ya. Jadi ya gitu, kondisinya jarang ya, komponennya jarang ya berarti mahal gitu pembeliannya seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini karakteristiknya ukurannya besar, perlu pendingin dan juga mudah pecah ya. Itu menurut atau barang pecah belah, komponen-komponen itu gampang pecah, itu seperti fragile gitu ya. Nah, kemudian ada lagi nih teman-teman yang karakter selanjutnya yaitu magnetic tape gitu ya. Kemudian proses operasinya sangat lamban karena ada halnya dengan kalau misalkan kita kenal dengan prosesor gitu ya. Nah, itu belum ada prosesor, masih menggunakan yang tadi komponen-komponen yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian listrik yang sangat besar dayanya tentu saja ya, karena komponennya cukup banyak dan juga belum ada efisiensi untuk penggunaan daya, gitu, teman-teman ya. Kemudian selanjutnya generasi ke-1 sudah, tinggal generasi kedua sekarang teman-teman. Generasi kedua, di mana generasi kedua itu di tahun 1955 sampai 1963. Perkembangannya di Bell Laboratories gitu ya. Komputer menggunakan transistor. Nah, di generasi kedua ini teman-teman komputer sudah menggunakan transistor ya teman-teman ya. Sebagai komponen utama karena lebih solid, hemat dalam penggunaan daya, sehingga komputer transistor ini lebih unggul dari generasi sebelumnya dalam hal kecepatan. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian, apalagi sih karakteristik yang ada di komputer generasi kedua? Nah, komponen utamanya itu sudah menggunakan transistor. Kemudian sudah menggunakan memori yang digunakan yaitu magnetic core dan magnetic tape ya teman-teman, atau disk. Nah, sistem operasinya ini sudah ada nih, batch and multiprogramming gitu ya. Kemudian bahasa pemrograman assembly ataupun bahasa mesin gitu ya. Kemudian ada COBOL dan Fortran. Ini bahasanya, jenisnya, tipenya gitu ya. Nah, kemudian I/O device, alat input output ya, yang selama ini kita kenal seperti mouse dan lain-lain, itu udah ada punch card dan juga magnetic tape. Kalau kita sekarang udah mengenal VGA, kemudian udah mengenal USB card gitu ya, ataupun USB port gitu ya. Nah, di zaman itu udah ada, cuman baru punch card dan juga magnetic tape gitu ya. Nah, selanjutnya di generasi ketiga, nah ini sudah menggunakan IC juga, integrated circuit kepanjangannya. Periode ini komputer tidak lagi menggunakan transistor, melainkan menggunakan IC. Dalam satu IC terdapat banyak transistor, sehingga meningkatkan power komputer dan mengurangi biaya pembuatannya. Ini udah agak ramping. Yang awalnya kalau misalkan teman-teman mencari di Google, itu untuk ukuran itu bisa sampai dengan 1 atau 2 ruangan kelas UBP untuk satu komputer saja, tuh ya. Dan penggunaan arusnya sangat besar, seperti itu. Oke, selanjutnya
karakteristik di generasi ini, itu komponen utamanya IC, bahasa pemrogramannya sudah mulai high level programming atau language ya, itu Fortran, Basic, Pascal, COBOL, C sudah mulai di situ. Ya, dulu zaman kuliah 2010 sampai dengan 2014 itu masih sebagian besar universitas mengajarkan bahasa pemrograman Pascal dan juga C gitu ya. Kalau sekarang sudah Android programming mungkin gitu ya. Ataupun C pun C++ gitu ya teman-teman ya. Kayak yang sudah berbasis apa itu OOP, Object Oriented Programming gitu ya. Nah, pada zaman generasi ketiga ini sudah mulai nih ada bahasa pemrograman untuk teman-teman belajar coding ya. Nah, kemudian mulai digunakannya software, sistem operasi dan I/O device, yaitu magnetic, type, keyboard, monitor, printer dan juga lain-lain sudah ada di generasi ketiga. Itu ya teman-teman ya. Oke, kemudian di generasi keempat itu sudah menggunakan chips mikroprosesor. Nah, gitu. Oke, sebelum kita lanjut ke generasi keempat, gitu ya, ada yang perlu saya tanyakan ke teman-teman biar ada feedback ya teman-teman, biar bisa tahu teman-teman tadi mendengarkan atau tidak. Itu ya. Oke, yang saya mau tanyakan di sini, mulai generasi berapa komputer ya tadi yang sudah saya sebutkan itu menggunakan IC teman-teman? Ada yang bisa jawab untuk 2 poin? Sebutkan nama, Izin menjawab ya Pak. ya nama dan juga NIM. Siapa nih yang duluan jawab nih? Nama dan NIM? Nama Fajar Maulana Pak. Ntar saya catat dulu. Fajar Maulana. Kemudian NIM-nya 2241 6255 2011 38. oke. Apa jawabannya Mas? Siapa Fajar ya tadi ya? Mas Fajar. Ya, pada generasi ketiga Pak. Oke. Itu dibuat pada tahun 1959 oleh Tekas Instrumen dan Fairesil Semikonduktor. Oke. Oke, jawabannya bagus. Terima kasih Mas Fajar Maulana. Oke, 2 poin ya Mas Fajar ya. Oke, mau dimatikan kembali. Oke, di-mute lagi. Terima kasih jawabannya. Nah gitu ya teman-teman ya. Berarti ada ya, ada atau connect dengan apa yang tadi dipaparkan ya teman-teman ya. Oke, di tahunnya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Fajar, kemudian di generasinya generasi ketiga. Betul. Oke, selanjutnya saya lanjut dulu ke generasi keempat yang sudah menggunakan mikroprosesor. Ya, sekitar tahun 1971 sampai dengan sekarang ya teman-teman ya. Itu masih pakai mikroprosesor. Ditandai dengan dikembangkannya mikroprosesor sebagai CPU atau komplit prosesor yang dilengkapi dengan ruang memori yang besar dan dikemas dalam satu chip tunggal ya teman-teman ya. Generasi ini jauh mengungguli dari generasi sebelumnya karena lebih kuat, cepat, dan terjangkau serta murah untuk orang bisa membelinya. Halayak umum sudah bisa untuk membelinya gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya karakteristik di generasi keberapa? Generasi keberapa? Keempat ya. Oke, generasi keempat yaitu komputer dikembangkan dengan berbasis microprocessor system dan bersifat general purpose. Kemudian membutuhkan daya lebih rendah dari generasi sebelumnya. Nah, yang menarik di sini, memorinya sudah menggunakan semikonduktor memori seperti RAM, ROM, dan lain-lainnya. Nah, RAM ini biasanya digunakan untuk penyimpanan sementara selama daya belum dimatikan atau terputus, memori ini masih tetap menyimpan. Contohnya, yang menggunakan atau mengakses RAM ini adalah teman-teman pernah
mengcopy dan mempastekan copy paste gitu ya satu file atau kata itu bisa itu bisa membuat menyimpan data sementara selama arusnya belum terputus ya teman-teman ya. Selama arusnya belum terputus. Nah, kemudian proses kalkulasinya dilakukan dalam hitungan psikosecond gitu ya. Harga lebih murah dari generasi sebelumnya, kemudian harga lebih murah dari generasi sebelumnya, akurasi dan reliability yang meningkat. Bahasa pemrograman high level language atau yaitu Python, Java, JavaScript, Rust, Kotlin, dan lain-lainnya. Seperti itu. Oke, kemudian generasi kelima, nah ini ultra large scale integration. Saat ini masa yang akan datang gitu ya, sampai masa yang akan datang ditandai dengan dikembangkannya mikroprosesor berbasis ULSI, di mana ditanamkan lebih dari 10 juta komponen dalam keping chip mikroprosesor. Nah, konon katanya, ini sudah ditanamkan di M2-nya milik MacBook. Katanya ya, yang nanti coba untuk merasakannya, mengaksesnya lebih cepat, kemudian performance-nya juga tidak ada no-lag club gitu ya, kalau bahasa anak-anak zaman sekarang ya. Oke, kemudian memungkinkan mengembangkan personal komputer yang lebih kecil dan portable, seperti notebook, ultrabook, personal digital assistant, dan lain-lain. Nah, MacBook sudah mengembangkan tidak ada lagi port VGA, tidak ada lagi port HDMI, tidak lagi menggunakan port untuk charger yang besar-besar. Dia hanya menggunakan Type-C. Nah, mungkin itu untuk memperingkas tampilan, gitu ya, sehingga teman-teman seolah-olah menggunakan atau membawa buku catatan biasa. Oke, dari tadi saya sudah menjelaskan dari generasi 1 sampai dengan generasi kelima. Sekarang ada yang saya mau tanyakan kembali ke teman-teman dari slide yang sudah saya paparkan itu ya. Mulai kapan ya komputer itu menggunakan sistem operasi, teman-teman? Semenjak kapan gitu udah ada sistem operasi di dalam komputer? Dari tadi kan dijelaskan dari generasi ke-1 sampai generasi kelima. Silakan sebutkan nama dan juga NIM. Oke, di luar Mas ini tadi ya, Mas Fajar. Tadi Mas Fajar udah jawab. Kasih kesempatan yang lain, Mas Fajar. Masih pada ada orangnya kan? Bisa menjawab, Pak. Oke, dengan siapa? Putra Pamungkas. Putra Pamungkas. Boleh 3 digit terakhir aja NIM-nya. NIM-nya 152, Pak. 152. 3 digit terakhir. Oke, silakan Mas. Sistem operasi pada komputer mulai diterapkan pada generasi ketiga, Pak. Oke. Di mana komputer sudah semakin kecil, terus menggunakan chip, gitu kan. Oke. Nah, sistem operasi ini juga memungkinkan mesin komputernya itu untuk menjalankan banyak program secara serentak dalam sebuah program utama yang dalam satu monitor gitu, Pak. Jadi banyak program yang bisa dijalankan gitu gara-gara ada sistem operasi ini. Multitasking gitu kali ya. Yeah. Ya, jadi bisa digunakan beberapa aplikasi yang bisa diakses dalam berbarengan gitu ya. Ya, dalam waktu yang sama, Pak. Oke, terima kasih Mas Putra Pamungkas. Baik, bagus banget jawabannya. Oke, jadi nyambung nggak ya? Nggak ada yang tidur lah ya. Oke, selanjutnya kita lanjut. Nah, ini karakteristiknya ya. Menggunakan parallel processing, multi pipelines, kemudian multiprosesor, dan lain-lain yang lebih ekstensif. Okay. Diperkenalkan jaringan internet luas dengan berbagai aplikasi email, virtual office, dan lain-lain gitu ya. Komponen dengan teknologi hot plug diperkenalkan,
bahasa pemrograman yang sudah banyak ya. C++, Java, NetBeans gitu ya. .NET, kemudian ada lagi sekarang Python gitu ya. Oke, kemudian ini dia faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan teknologi ya, di mana ada kebutuhan dalam usaha, kebutuhan semua orang ingin maju dan pintar, kemudian kebutuhan akan hobi gitu ya. Hobi, ada yang hobinya coding, ada yang hobinya editing musik, editing video gitu. Itu yang menuntut untuk perkembangan teknologi lebih maju. Kebutuhan efisiensi waktu, kebutuhan untuk fasilitas publik itu ya, teknologi itu terus dikembangkan dan lain-lain. Ya teman-teman ya. Itu kenapa semakin hari teknologi semakin berkembang terutama di dunia komputer gitu ya. Komputerisasi. Malah ada namanya Raspberry yang memang komputernya ukurannya kecil gitu ya, tapi hanya untuk mengolah data dan kata saja, tidak untuk programming dan lain, karena belum kuat Raspberry gitu ya. Oke, kesimpulan sejarah komputer dan teknologi itu dalam pertemuan kali ini, itu komputer adalah salah satu alat yang pertama kalinya untuk membantu untuk perhitungan. Awal mulanya to compute atau untuk menghitung gitu ya komputer. Sehingga sekarang selain tidak hanya untuk berhitung, tapi juga untuk alat-alat pendukung untuk kinerja kita bekerja sehari-hari, bisa untuk nonton, bisa untuk editing video, yang tadi saya bilang seperti itu ya. Oke, kita balikin lagi ke sini. Untuk apa sih komputer atau teknologi dikembangkan gitu ya? Oke, selanjutnya sebelum kesimpulan saya tarik lebih jauh atau saya simpulkan, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan terlebih dahulu. Ada yang mau bertanya? 3 orang ya maksimal, karena kita pertemuannya hanya satu pertemuan saja atau satu sesi saja untuk materi ini. Silakan. Ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Ya, siapa? Fajar Maulana. Ya, Mas Fajar, silakan. Wah, Mas Fajar nih jawab dan juga bertanya nih. Mantap. Ya, Silakan, Mas. apa betul, Pak, jika di masa depan yang akan datang, komputer tidak lagi memikirkan penyimpanan internal, Pak? Oke. Baik, terima kasih. Bagus pertanyaannya, Mas Fajar. Oke, saya jawab satu persatu ya. Nanti jika ada pertanyaan lagi, 2 lagi berarti ya. Silakan ditanyakan. Saya jawab dulu untuk pertanyaan Mas Fajar. Oke. Pada saat sekarang itu dikembangkan teknologi-teknologi yang namanya komputasi awan atau cloud computing, teman-teman ya, di mana penyimpanan itu tidak lagi tergantung pada storage internal. Memang sekarang teknologi dikembangkan yaitu SSD ya teman-teman, untuk memori internal, tapi itu untuk akses sistem operasi yang memang tidak bisa disimpan di cloud computing. Tetapi jika sekarang teman-teman menggunakan Microsoft produk, itu sudah online, pure. Jadi penyimpanan pun online. Jadi teman-teman login di komputer manapun dengan akun yang sama, Office yang sama, loginnya, itu akan bisa mengakses file yang teman-teman edit di beda komputer. Seperti itu. Kemudian ada lagi penyimpanan foto, teman-teman ya. Penyimpanan foto itu sama, itu juga sudah tidak memikirkan lagi memori internal. Jadi seperti contohnya sekarang memori komputer hanya 256 gitu ya, 512 gitu ya. Itu karena apa? Karena memang perkembangan teknologinya memang tidak perlu menggunakan memori internal seperti itu. Itu ya. Silakan untuk 2 pertanyaan lebihnya. Izin bertanya, Pak. Ya. Dengan siapa, Mbak? Laura Amelia. Oh, ini yang high school ya. Internasional high school ya. Silakan, Mbak. Ini, Pak, pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan bahasa mesin dalam perkembangan komputer? Oke. Mbak, itu namanya Laura ya. Terima kasih, Mbak. Laura. Oke. Mbak Laura, terima kasih pertanyaannya. Apakah yang dimaksud bahasa mesin ya? Oke. Jadi awal muasalnya komputer itu ada
tidak menggunakan namanya sistem operasi untuk mengintegrasikan software dan hardware gitu ya. Tapi dulu masih menggunakan bahasa mesin gitu ya, yang masih mengenal hanya 01 hidup dan mati. Walaupun sampai sekarang masih menggunakan bahasa mesin, tapi sekarang diperlembut koneksinya di belakang layarnya mungkin masih pakai bahasa mesin, tapi sistem operasi sudah dikembangkan. Jadi bisa dikoneksikan antara software dan hardware-nya secara soft atau lewat sistem operasi. Paling seperti itu Mbak Laura. Tuh ya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Selanjutnya, satu pertanyaan terakhir sebelum ditutup. Izin bertanya, Bapak. Boleh dengan siapa? Ini ada suara nggak ada mukanya? Dira. Dira, Bapak. Dira. Dira, silakan Dira. Apa yang dimaksud komputer yang menggunakan sistem cerdas, Pak? Terima kasih. Oke. Baik. Mbak Dira ya. Mbak Dira NIM-nya lupa. Berapa NIM 3 digit terakhirnya? 164, Pak. 164 ya Mbak Dira ya. Oke. Mbak Dira, seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa komputer yang sekarang itu sudah menggunakan beberapa sensor yang memang sudah dikatakan menggunakan kecerdasan buatan. Seperti mungkin face recognition itu ya untuk mendeteksi muka, ataupun seperti yang sudah digunakan di handphone tapi diterapkan juga di komputer, yaitu untuk sidik jari ya, finger ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada lagi komputer yang lebih cerdas lagi, mungkin ditanamkan kecerdasan untuk sensor cahaya. Jadi dia redup otomatis, kemudian dia terang otomatis, menyesuaikan dengan kondisi ruangan. Kalau zaman 2010 ke bawah itu, komputer kadang-kadang bikin retina mata sakit gitu ya, karena terang ya keterangan gitu kita setting. Kemudian kalau lagi kita gelapin, kita keluar ruangan dia begitu terang gitu ya, atau begitu gelap, jadi agak susah untuk diatur. Nah, makanya ditimbulkan cerdas-cerdasan. Bahkan sekarang ada yang komputer yang sudah bisa touchscreen ya teman-teman, berupa laptop. Nah, itu paling Mbak jawabannya gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti lebih banyak lagi pengembangan. Itu ya. Terima kasih, Bapak. Oke, sama-sama. Baik, karena sudah ada 3 pertanyaan, kesimpulan saya lanjutkan, yaitu dengan komputer semua aspek kehidupan dapat dilakukan lebih mudah, ya, yang kedua poinnya. Dan yang ketiga, komputer dari generasi pertama sampai sekarang semakin canggih lagi, yang lebih dapat mengefisiensikan waktu, biaya, dan juga tempat profesional. Perbedaan bentuk komputer pun semakin simpel, yang tadi efisiensi tempat gitu ya. Kemudian teknologi akan terus berkembang dengan cepat sehingga kita perlu mempelajari dan ikut andil dalam perkembangannya gitu ya. Kira-kira lulus mau jadi apa nih? Masa cuma mau pengguna saja? Masa tidak ada yang bisa andil dalam hal jadi programmer nih untuk mendesain sistem cerdas yang menggunakan sensor gitu ya. Sensor apapun itu nanti di kemudian hari. Nah, seperti itu. Atau kita hanya penonton nih, hanya pengguna saja yang nanti kelak hanya benar-benar bisa, oh terperangah, ternyata teknologi sudah sejauh ini gitu ya. Seperti itu. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas perangkat input-output ya. Tentu saja di kaum zilenial perangkat input-output sudah tidak lagi perlu diperkenalkan, hanya kita review saja sampai sejauh mana sudah perkembangan teknologi untuk input-output sendiri itu ya. Itu ya. Kemudian setelah itu nanti kita akan mempelajari konversi data, di mana konversi data ini penting teman-teman untuk teman-teman bisa mengetahui hitung-hitungan untuk binary, heksadesimal, dan lain-lain. Kemudian ada nanti sistem operasi, CPU, dan lain-lain. Nah, itu nanti tidak usah dipikirkan, kita akan bahas di pertemuan yang lain. Itu ya. Baik, untuk menutup perkuliahan malam ini, saya cukupkan sekian, itu ya teman-teman ya. Terima kasih atas waktunya. Kayak tadi Mbak Laura sudah senang banget ya, International High School ini. Dia lulusan International High School ya. Jadi kalau ya, kalau komputer itu udah makanan sehari-hari kayaknya di sana.
karena sudah diajarkan kayaknya fasilitasnya juga keren kalau saya lihat di review di YouTube ya sekolahnya. Oke, hanya nggak tahu ya apakah sumber daya manusianya juga bisa mengikuti dengan sarana prasarana di sana gitu ya. Oke, mantap betul bisa. Oke, paling saya tutup sekian untuk pertemuan malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun tidak sempurna dalam pengucapannya. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.